Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firda Nur Fadila di blog saya, yaitu firda789blogspot.com. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas sosiologi, yang dimana pertanyaan ini salah satunya adalah yang pertama, jelaskan 3 sifat lapisan sosial, stratifikasi sosial. Jawabannya yaitu stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan berbagai faktor. Berikut adalah 3 sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu hierarki. Stratifikasi sosial menciptakan suatu sistem yang hierarkis di mana individu atau kelompok berada pada posisi yang berbeda dalam masyarakat. Lapisan-lapisan ini seringkali diatur berdasarkan status sosial, kekayaan, kekuasaan, atau penghormatan. Misalnya, kelas atas biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan pengaruh dibandingkan kelas menengah dan kelas bawah. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan. Stratifikasi sosial seringkali berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dan kekayaan. Ini berarti bahwa individu atau kelompok dalam lapisan atas memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan mereka yang berada di lapisan bawah, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas hidup dan peluang. Dan yang ketiga adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk bergerak dari satu lapisan sosial ke lapisan lainnya. Mobilitas ini bisa bersifat vertikal, yang artinya naik atau turun dalam status, atau horizontal, perpindahan dalam kelas yang sama. Tingkat mobilitas sosial dapat bervariasi di setiap masyarakat, tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Ketiga sifat ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam memahami dinamika dan struktur masyarakat. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok dalam masyarakat dibedakan berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Dalam konteks ini, diferensi sosial tidak selalu berkaitan dengan hierarki atau stratifikasi, melainkan lebih kepada variasi dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai diferensiasi sosial. Yang pertama, perbedaan identitas. Diferensi sosial mencangkup perbedaan identitas berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, ras, etis, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri unik yang membedakannya dari kelompok lainnya. Yang kedua, spesialisasi peran. Dalam masyarakat yang kompleks, diferensi sosial juga mencangkup spesialisasi peran. Misalnya, beberapa individu mungkin menjadi petani, yang lain sebagai dokter atau guru. Spesialisasi ini memungkinkan masyarakat berfungsi dengan lebih efisien karena setiap individu atau kelompok menjalankan peran tertentu yang berkontribusi pada keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial. Diferensi sosial menciptakan berbagai bentuk interaksi sosial. Dengan adanya perbedaan individu dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan saling mempengaruhi. Hal ini dapat memperkaya
kaya budaya dan memperluas perspektif dalam masyarakat. Diferensi sosial merupakan bagian integral dari kehidupan sosial, menciptakan keragaman yang dapat dilihat di banyak aspek masyarakat. Ini penting untuk memahami bagaimana individu dan kelompok saling berinteraksi dan berkontribusi pada struktur sosial yang lebih besar. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Kemandirian bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam dan berbagai dimensi, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Berikut beberapa poin penting mengenai makna kemerdekaan bagi Indonesia. Kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik merujuk pada kemampuan Indonesia untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negeri lain. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mengambil keputusannya sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai nasional tanpa pengaruh dari pihak luar. Kemandirian politik juga mencangkup kekuatan dalam menjalin hubungan internasional berdasarkan prinsip saling menghormati dan keadilan. Kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi berarti tercapainya ketahanan dan keberlanjutan ekonomi yang tidak terlalu bergantung pada bantuan luar negeri. Ini mencangkup pengembangan sumber daya lokal, industri dalam negeri, dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi, Indonesia meminimalisir dampak kerentanan terhadap krisis ekonomi global dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dan yang ketiga itu kemerdekaan sosial dan budaya. Kemerdekaan sosial dan budaya berarti pengakuan dan pelestarian nilai-nilai, tradisi, dan identitas bangsa yang unik. Ini mencakup upaya menghargai keragaman budaya, etis, dan agama di Indonesia, serta mengedepankan semangat gotong royong dan solidaritas. Melalui kemerdekaan sosial dan budaya, bangsa Indonesia dapat memperkuat jati dirinya dan menciptakan kohesi sosial yang harmonis. Penguatan SDM kemerdekaan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi, dan pengembangan keterampilan yang menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi bangsa yang mampu menghadapi tantangan global secara keseluruhan. Kemandirian bagi bangsa Indonesia menunjukkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat dan sejahtera, serta mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Kemerdekaan mencerminkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan yang keempat yaitu saya membuat akun LinkedIn. Oke, Mbak Firda, cukup ya. Bagi Om Bom ya, materinya udah cukup ya. Oke. Nah, ini yang nomor 1 ya, stratifikasi sosial ya. Yang 3 lapisan, ini kan versinya berdasarkan ini ya, konteks di luar buku ini ya, buku Pengantar Sosiologi Surjono Sukanto. Nanti tambahin aja di bawahnya, Mbak Firda. Ini juga udah cukup ya. Ada hierarkis, ada ketidaksetaraan, ada mobilitas sosial ya. Ini masuk ke dalam sub bidangnya ya. Tapi nanti ada tambahan, ada stratifikasi sosial terbuka, tertutup, sama campuran ya. Itu yang intinya belum, nanti bisa Mbak Firda masukkan di situ ya. Stratifikasi sosial terbuka, tertutup, campuran, dan contohnya seperti apa. Yang keduanya diferensiasi sosial ya.
yaitu proses di mana individu berdasarkan karakteristik berdasarkan sara ya, suku, ras, dan agama ya. Oke, di sini ada identitas, spesialisasi peran, ada interaksi sosial ya, subbidangnya juga ya. Nah, nanti bisa dimasukin juga ke ini ya, suku, ras, dan agama ya, itu masuk ke dalam diferensiasi sosial ya. Oke. Nah, yang ketiga di sini makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira poin penting makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia apa itu, Firda? Poin pentingnya itu jadi dengan merdekanya Indonesia, kita tidak dijajah lagi oleh negara lain. Oke, ada lagi poin pentingnya? Poin pentingnya dan kita bisa berdiri tegak tanpa mereka. Nah, sebagai pelajar apa poin penting makna kemerdekaannya? Apa? Sebagai pelajar, sebagai siswa, kira-kira makna kemerdekaan itu apa? Sebagai siswa, sebagai pelajar. Kalau sebagai pelajar, makna penting kemerdekaan Indonesia adalah kita dapat belajar tanpa ada rasa takut dan rasa ada yang mengancam dalam ketika kita belajar. Oke, jadi ada kebebasan belajar segala sesuatu dengan baik kan, tanpa ada ibaratnya takut misalkan bom gitu ya, terjadi gencatan senjata gitu ya, terjadi ibaratnya huru-hara pemberontakan ya, seperti di Palestina kan itu kan, soalnya kan belum merdeka ya. Oke, cukup Mbak Firda, ada yang ditanyakan di materi ini? Nggak ada, Om. Nggak ada, cukup ya, lengkap ya, tinggal ditambahi tadi ya. Poin 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Om Bom off kan ya.